Bapak, Ibu, Saudara, salam dalam kasih Kristus. Kita akan merenungkan sebuah tema bangkit dari kegagalan dengan dasar bacaan Alkitab, Kitab Amsal pasal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Siapa sih yang mau gagal dalam hidup ini? Tentu tidak ada seorang pun yang mau di antara kita. Bahkan dengan berbagai macam cara dan upaya dilakukan oleh setiap kita hanya untuk menghindari yang namanya kegagalan. Namun toh kegagalan tetap saja tidak bisa lepas dari perjalanan hidup kita sebagai manusia. Amsal hendak mengajak kita untuk melihat kegagalan bukanlah soal ketidakberhasilan, tetapi keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah awal dari suatu keberhasilan. Itu menandakan dalam upaya bangkit dari kegelapan diperlukan harapan bahwa esok akan lebih baik. Keyakinan bahwa tidak ada yang namanya sia-sia. Kegagalan memberikan pelajaran, pengalaman, dan bahkan memproses kita untuk makin dewasa dan hidup kita menjadi lebih baik. Dari sini kita belajar memandang kegagalan sebagai bagian dari proses. Kegagalan bukanlah suatu kemunduran atau berjalan di tempat, namun sebuah proses menuju keberhasilan yang memang harus dilalui. Jika orang mengatakan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda dan langkah awal menuju keberhasilan, artinya selama tidak ada kata menyerah, pasti akan ada jalan. Karena itu tidak ada alasan untuk berhenti dan putus asa saat rencana, bahkan apapun usaha yang kita lakukan itu hancur. Kita harus selalu siap sedia untuk bangkit dari kegagalan. Thomas Alva Edison menyerah saat mencoba menemukan lampu pijar. Tentu tidak akan kita menikmati terang lampu pada saat ini. Kegigihan Edison akhirnya terbayar karena ia terus mencoba dari kegagalan hingga 1000 kali. Dan seorang wartawan bertanya kepada Edison, bagaimana rasanya gagal 1000 kali? Edison menjawabnya, saya tidak gagal 1000 kali. Lampu pijar adalah sebuah penemuan yang memang memerlukan 1000 kali percobaan sebagai sesuatu usaha untuk menuju keberhasilan. Sama seperti Edison, yang terpenting bukan seberapa banyak kita mengalami kegagalan, tetapi adalah seberapa besar tekad kita untuk mau belajar dari pengalaman itu dan bahkan berbuat lebih baik di kesempatan lain untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup yang kita jalani. Jangan pernah takut kita menghadapi kegagalan. Kita sebagai orang percaya meyakini bahwa kegagalan adalah merupakan dari cara Tuhan menyapa kita untuk menyatakan kuasa dan kasih kebaikan Tuhan untuk menyediakan hidup bagi kita yang jauh lebih baik, lebih besar dari apa yang telah kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan saat ini. Karena itu hendaklah kita hidup sebagai orang percaya yang selalu siap untuk berproses dalam hidup yang Tuhan berikan. Pandanglah kegagalan dari sisi yang positif agar kita tidak terpuruk dalam kegagalan. Dan jadikanlah kegagalan sebagai proses pembelajaran dan pengalaman berharga
yang akan menjadikan kita lebih kuat, lebih hebat dalam menghadapi setiap tantangan. Memang untuk berproses itu dalam waktu yang panjang membutuhkan suatu kesabaran. Namun yang penting bagi kita bukanlah yang kita cemaskan seberapa banyak kita akan jatuh dalam kegagalan, tetapi seberapa beraninya kita bangkit dari kegagalannya. Dan yang lebih utama dan terutama adalah, percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh dalam kegagalan. Marilah kita menyikapi kegagalan bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan iman percaya yang teguh kepada Tuhan, dan bangunlah semangat kita untuk bangkit kembali dari kegagalan, karena Tuhan kita, Tuhan yang menjanjikan kita akan mengalami keberhasilan dalam hidup ini. Amin.